Sobat Bawaslu, kembali lagi di Form A Podcast, tempatnya ngobrol seru soal pemilu, pengawasan, dan cerita menarik di Bawaslu Kabupaten Malang. Santai, tapi tetap kritis karena suara kita penting buat masa depan bangsa. Sobat Bawaslu, sebagaimana yang kita ketahui, tahapan pemilu dan pemilihan telah kita laksanakan bersama pada tahun 2024. Yang mana tentunya pada tahapan pemilu dan pemilihan selalu ada saja cerita menarik di baliknya. Di mana di dunia kepengawasan kita telah berkutat berkaitan dengan penanganan pelanggaran, baik itu kajian, kemudian laporan, temuan, dan sebagainya. Nah, kali ini hadir bersama saya narasumber kita, yaitu kolega saya juga yang berada di Bawaslu Kabupaten Malang, Mas Jabir, selaku staf penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang. Selamat pagi, Mas Jabir. Pagi. Bagaimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mas Jabir bahwa kesehatan itu merupakan suatu hal yang penting gitu ya, Mas. Nah, karena Mas Jabir ini bukan hanya pada saat ini, ternyata Mas Jabir itu sudah lama berkecimpung di Bawaslu ya. Kira-kira bisa dijelaskan, Mas, bergabung dari Bawaslu itu mulai kapan gitu? Kalau boleh mengatakan secara singkat 2017. 2017. Tapi memang sejarah dan lika-liku perjalanannya itu memang sangat ini ya, sangat dinamis dan juga ini tidak disangka-sangka. Alhamdulillah dari itu, tepatnya kalau nggak salah itu sekitar Oktober November itu baru masuk di Bawaslu Kabupaten Malang. Ketika itu namanya masih Panwaskap, Panwaslu Kabupaten, masih belum Bawaslu. Berarti pada saat itu posisi Bawaslu masih merupakan lembaga ad hoc ya, Mas? Ya, betul. Luar biasa. Langsung pada saat itu Mas Jabir masuk langsung di divisi penanganan pelanggaran atau sempat mencoba di divisi-divisi yang lain, Mas? Kalau pas itu langsung kebetulan memang berkutat di penanganan pelanggaran. Cuma memang nama departemennya itu berbeda lah kalau sekarang. Kalau sekarang kan PP Datin, kalau dulu itu HPPS. Jadi hukum, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Itu menjadi satu divisi dulu. Berarti memang beliau ini sudah dedengkotnya di penanganan pelanggaran nih di Bawaslu Kabupaten Malang mulai dari tahun 2017. Nah, secara umum penanganan pelanggaran itu seperti apa sih, Mas? Apa yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Malang ketika terdapat dugaan pelanggaran itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat kepada sahabat Bawaslu. Secara umum memang penanganan pelanggaran itu memang divisi ini ya, divisi yang kalau kita ngobrol bercanda sama teman-teman itu merupakan divisi yang kerjaannya itu tentatif gitu. Kerjaannya itu muncul ketika ada penanganan pelanggaran saja. Memang Bawaslu secara normatif ketika ada pelanggaran yang terjadi atau mungkin dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi di area Kabupaten Malang, tentu Bawaslu itu akan memprosesnya dalam sebuah proses penanganan pelanggaran. Jadi secara garis besar penanganan pelanggaran itu terbagi jadi dua, Mbak Nabila. Jadi memang satu memang temuan, yang kedua laporan. Temuan itu merupakan dugaan pelanggaran yang itu asalnya itu diketahui oleh Panwaslu, diketahui oleh pengawas. Sedangkan laporan itu adalah dugaan pelanggaran yang itu asalnya dari Dumas gitu ya, aduan masyarakat gitu ya. Jadi memang penanganan pelanggaran secara garis besar itu ya memang di Bawaslu Kabupaten Malang pastinya ada dua itu, pintunya dua hal itu, bisa dari temuan, bisa juga dari aduan masyarakat. Bagaimana Kabupaten Malang itu memprosesnya? Tentu kita harus lihat juga konteksnya itu di pemilihan atau di pemilu, itu berbeda. Alurnya sih tidak terlalu berbeda ya, cuma mungkin ada beberapa hal prinsip yang berbeda seperti waktu penanganan pelanggaran, syarat-syarat formulir materi, dan juga beberapa syarat lainnya ada sedikit perbedaan yang ada antara pemilihan dan juga pemilu. Jadi kalau ditanyakan Bawaslu Kabupaten Malang ngapain sih ketika ada pelanggaran, ya pastinya kita proses. Betul. Prosesnya gimana? Ya dengan meregistrasi laporan, meregistrasi temuan, kita klarifikasi, mencari bukti-bukti dan yang lainnya, baru di akhirnya, di endingnya kita bisa memutuskannya.
itu sebagai pelanggaran atau hanya dugaan saja. Itu bukan pelanggaran. Begitu sih Mbak Nabila. Secara umum dari laporan dan juga temuan Mas, yang sering terjadi di Bawaslu Kabupaten Malang itu berupa apa Mas? Dugaan pelanggarannya yang sering kita jumpai. Apa ya? Kalau bahasa orang-orang itu trennya apa sih kan gitu ya? Trennya itu lebih banyak temuan atau lebih banyak laporan gitu kan ya. Di pemilihan atau di pemilu, trennya itu yang banyak memang adalah temuan. Temuan, terlepas ini nanti jenis pelanggarannya apa begitu ya. Karena Bawaslu Kabupaten Malang dengan jumlah Panwaslu kecamatan yang cukup banyak, ini juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya dari Panwascam ataupun PKD bahkan PTPS yang tersebar di Kabupaten Malang, kalau itu ada temuan, itu masing-masing satu temuan saja. Contoh di kecamatan A satu temuan, di desa A satu temuan, di TPS A satu temuan, itu bisa 4.000 pelanggaran yang ada. Bahkan itu idealnya atau faktanya itu Mas? Faktanya begitu. Faktanya begitu. Ini kalau kita ngomong minimal satu gitu ya. Karena Bawaslu Kabupaten Malang sekitar tahun 2020-an kalau nggak salah itu sempat mendapatkan penghargaan pelanggaran administrasi terbaik. Saya tanya ketika itu, ini kok dapat yang terbaik apa Mbak? Apa Pak? Karena penanganan administratifnya itu paling banyak. Paling banyak. Administratif itu di bidang ini ya, APK. Jadi memang kalau kita secara kotor, kalau kita bilang berapa sih APK yang tertibkan, ribuan. Bahkan puluhan ribu yang kita tertibkan ketika itu. Memang temuan yang paling ini, trennya yang paling banyak. Sedangkan laporan ada, cuma memang trennya itu tidak banyak. Kenapa? Karena kita tahu sendirilah masalah yang ada di masyarakat Indonesia gitu kan ya. Sebenarnya mengetahui lah ada pelanggaran, cuma kan tidak semua memiliki kepedulian untuk melaporkan. Peduli tetapi tidak memiliki keberanian untuk melaporkan. Karena apa? Karena yang melakukan pelanggaran adalah orang-orang sekitar. Jangankan laporan, kadang temuannya Panwascam dan juga PKD itu juga tidak semudah itu, karena mereka juga berhadapan dan juga bersinggungan dengan masyarakat yang mungkin saja yang melakukan pelanggaran itu adalah tetangganya, teman ngopinya, atau mungkin sohib akrabnya kan begitu. Kadang juga itu terjadi pada faktanya begitu. Terlepas meskipun wilayah Kabupaten Malang ini cukup luas, sehingga kuantitasnya itu cukup banyak, berarti kan secara keseluruhan itu penanganan pelanggaran yang sering kita jumpai itu adalah terkait APK ya Mas ya, berarti? Banyak seperti itu. Berarti pada saat kampanye, proses kampanye, atau jenis-jenis, apakah ada jenis-jenis penanganan pelanggaran yang sempat Mas Jabir tangani, atau kode etik mungkin, atau pidana dan sebagainya? Kalau selain administrasi banyak juga, kode etik juga di pemilu sebelumnya, pemilu 2024 dan juga pemilihan 2024 itu juga ada pelanggaran kode etik yang kita tangani, termasuk apalagi yang pemilihan kemarin, kode etik para ASN tentunya, karena kan kalau kita tahu sendiri kalau pemilihan kepala daerah itu memang lebih panas, karena memang apalagi kemarin juga incumbent lah ya, jadi memang ASN itu kemarin beberapa cukup banyak itu kita menanganinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oleh ASN. Sebenarnya kalau kita ngomongnya kode etik, tapi kalau di Bawaslu itu namanya bukan kode etik, tapi pelanggaran hukum lainnya. Kode etik juga ada ya beberapa dari Panwascam ataupun juga dari PPK yang itu kode etik penyelenggara itu juga ada di situ. Selain kode etik, ada hukum-hukum lain seperti netralitas ASN dan yang lainnya. Ada juga pelanggaran pidana yang dekat-dekat kemarin itu di pemilu tentunya. Ada satu pelanggaran pidana yang seingkrah sampai di pengadilan. Putusannya ketika itu satu kasus tentang pembakaran bendera. Tapi untuk pemilihan kemarin memang banyak yang kita tangani. Jadi kalau secara data itu dari 4 temuan dan 19 laporan yang ada diregistrasi, itu ada sekitar 26 lebih kemungkinan itu semuanya pidana yang kita proses. Tapi memang dari banyaknya pelanggaran itu memang
tidak semuanya bisa ingkrah. Betul. Bisa ingkrah sampai diteruskan ke kepolisian, kejaksaan, sampai akhirnya ingkrah di pengadilan. Itu tidak semua. Karena prosesnya cukup panjang ya, Mas. Panjang banget. Sehingga ada beberapa laporan atau temuan yang itu tidak memenuhi syarat gitu tentunya ya. Ada beberapa syarat material dan formil atau seperti itu, sehingga ada beberapa kasus yang mungkin tidak bisa masuk. Lantas bagaimana, Mas, penyikapan apabila terjadi laporan pelanggaran yang tidak dapat diregistrasi gitu atau tidak lengkap, seperti apa? Secara administrasi kita ini ya, Bawaslu Kabupaten Malang itu bertugas tentunya. Kita bertugas berkewajiban untuk mengingatkan. Pada apalagi di pemilihan kemarin kita mengenal kata-kata yang namanya 212. Wah, Wiro Sableng, Mas. Iya, lebih kerennya gitu kan. Iya. Untuk mengingat gitu kan ya. Oh iya, iya. Apa Jadi itu, 212 itu adalah yang pertama itu 2 hari kajian. Jadi memang Bawaslu itu ketika sudah menerima sebuah laporan, kita punya waktu 2 hari, Mbak Nabila. Kita punya waktu 2 hari untuk melihat laporan itu memenuhi syarat formil dan material atau tidak. Ketika itu memenuhi syarat formil material, kita registrasi. Kalau tidak memenuhi 2 syarat itu, maka dugaan pelanggaran yang dilaporkan itu kita menyampaikan kekurangannya kepada pelapor. Jadi 2 pertama itu, 2 kajian, yang 1 itu adalah waktu untuk kita menyampaikan kepada pelapor, laporanmu ini tidak lengkap, kurang, seharusnya ada buktinya, seharusnya ada ininya gitu. Kita punya waktu 1 hari. Dan mereka, pelapor, itu memiliki waktu 2 hari untuk melengkapinya. Berarti ada batas waktu yang ditentukan oleh Bawaslu. Betul. Untuk melengkapi laporan tersebut apabila tidak lengkap seperti itu. Tidak lengkap. Nanti ya kalau ternyata sampai di kesempatan 2 hari perbaikan ternyata tidak memperbaiki, maka dugaan pelanggaran itu kita tidak registrasi. Tentu kita akan menyampaikan itu kepada pelapor dengan format-formatnya. Bahkan itu pada pengalamannya, mohon izin Pak atas laporan ini, nomor ini tidak bisa kita registrasi karena ini alasannya. Bahkan sebelum kita tidak beregistrasi itu ada juga surat resminya. Kekurangannya adalah ini dan ini, silakan dilengkapi sampai hari Selasa. Silakan dilengkapi sampai hari Kamis gitu. Sampai hari Kamis ternyata tidak dilengkapi, kita tidak registrasi. Seringkali kan masyarakat menduga bahwa Bawaslu ini kerjanya ngapain sih gitu. Kita sudah laporan, tapi kok tidak ada tindak lanjutnya. Nah, mungkin ini juga bisa sebagai insight baru buat teman-teman bahwa kita itu memiliki mekanisme terkait penanganan pelanggaran, dan apabila terdapat hal yang dirasa masih belum cukup, itu ada beberapa kaidah yang perlu dilengkapi. Proses seperti itu. Ada proses yang perlu dilengkapi. Nah, kira-kira selama menangani penanganan pelanggaran di Bawaslu, Mas, apakah ada pengalaman yang menarik gitu pada saat melakukan penanganan pelanggaran sejauh ini? Berarti kan Mas Jabir dari 2017 telah melalui beberapa kali mekanisme tahapan pemilu dan pemilihan ya, Mas? Ada 2019 pemilu, 2020 pilkada, dan kemarin 2024 pemilu dan pemilihan serentak. Iya. Kalau dikatakan Mbak Nabila apakah ada cerita menarik, saya termasuk orang yang melihat bahwasanya pekerjaan saya apalagi di penanganan pelanggaran itu cukup menarik. Jangankan terkait tentang kejadiannya yang menarik. Dari segi alur dan juga dari segi keilmuan yang saya paham itu juga menarik. Karena mungkin ada di beberapa ini kan sudah jadi kayak anekdot percandaan lah gitu. Jadi banyak di Bawaslu itu, bukan cuma di Kabupaten Malang, itu yang sarjana itu namanya SPD. Waduh. Apa SPD? Sarjana Pemilu dan Demokrasi. Waduh, baru lagi nih, saya baru dengar nih sarjana. Entah itu bisa diartikan sebagai demokrasi. Apa ya? Entah itu sebagai pujian atau tuh malah sindiran. Kenapa? Kenapa sindiran, Mas? Kenapa? Karena orang-orang beberapa di Bawaslu itu mereka berkutat di bidang hukum dan penanganan pelanggaran, berkutat di sengketa, tetapi secara formil ijazah, legal ijazahnya itu tidak bertitel sarjana hukum, ya SPD itu. Ada teman saya itu ya di Kabupaten Malang itu ada namanya Mas Jalal itu pendidikan bahasa Arab lagi kan gitu. Jadi agak ini juga orang-orang
secara ini kan, secara nalar itu kok iso ngono kan. Iya. Seorang cabir sarjana pendidikan yang seharusnya itu outputnya itu adalah guru outputnya. Nah ini kok membahas tentang penanganan pelanggaran hukum, pasal dan perpasal. Dari itu saja sudah menarik, Mbak. Betul. Sudah adrenalinnya berbeda. Bagaimana kita seorang pendidikan yang diminta untuk mendidik bertemu dengan penyidik Polres, dari jaksa penuntut umum gitu kan. Kita dituntut untuk melayani apa yang mereka butuhkan secara administrasi gitu. Diminta untuk ngetik berita acara di depan mereka yang saya 1 sampai 3 kali itu selalu kayak ini. Bukan begitu Mas, bukan begitu, macam-macam. Jadi kaidah-kaidah hukum dari penulisan juga sampai pemahaman itu juga saya harus belajar itu. Dari itu saja sudah sangat menarik. Apalagi dengan bumbu-bumbu pemilu dan pilkada yang memang para pelanggar, para pengawas, pelapor dan terlapor itu gelagatnya itu sangat menarik sekali. Menarik kenapa? Karena mereka tadi itu ada juga yang orang-orang yang merasa mereka tuh sudah ini laporan gitu kan. Laporan sudah merasa paling benar gitu kan. Setelah sampai ke sini, oh, jadi banyak yang oh begitu gitu. Pengacara-pengacara yang memang itu basicnya dia bukan di pidana pemilu gitu. Banyak yang kaget tentang bagaimana proses yang ada di pelanggaran di pidana pemilu dan yang lainnya, laporan dan yang lain-lainnya. Dan itu saja juga sudah sangat menarik. Apalagi ditambahi kalau cerita ini panjang sebenarnya ya. Apalagi yang menarik tentang proses penanganan pelanggarannya, bertemu dengan banyak orang yang apa ya, pola pikir berbeda, pengetahuan berbeda, itu juga sangat menarik sekali. Saya tidak saya menggarisbawahi menarik ini bukan rekreasi, menarik ini bukan kita jalan-jalan, tidak, tetapi menarik ini adalah tadi itu hal-hal baru, hal-hal yang seharusnya itu kalau kita di faktanya itu seharusnya gini loh, tapi di lapangan ternyata berbeda. Itu menarik sekali, memang itu seru lah menurut saya itu. Ya, tapi memang seyogyanya kita juga sebagai individu juga kan harus multitasking kan. Kita meskipun keilmuan kita tidak di situ, tidak menutup kemungkinan bahwa Mas Jabir meskipun SPD itu merupakan seorang yang pakar atau ahli lah gitu di bidang kepengawasan. Karena kan ilmu itu dinamis ya Mas. Betul. Bisa kita pelajari bersama. Betul. Seperti itu. Jadi Bawaslu itu tempat kuliah kedua lah. Betul. Kalau teman-teman kuliah misalkan belajar teori, nah di sini kita juga tetap belajar, tapi kita secara prakteknya kayak gitu ya Mas ya. Baik, sahabat Bawaslu, sebetulnya Mas ada beberapa pertanyaan nih dari publik. Kira-kira itu kan penanganan pelanggaran itu adanya pada masa tahapan pemilu dan pemilihan. Lantas kalau tidak ada tahapan pemilu dan pemilihan, terus divisi penanganan pelanggaran itu ngapain gitu? Apakah ada sosialisasi kah atau apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang dalam hal ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat gitu? Sebenarnya untuk hal itu pastilah tugas sosialisasi kepada masyarakat, pemilih pemula dan yang lainnya itu juga kita lakukan. Bahkan di beberapa kegiatan kita juga membersamai teman-teman dari staf lain dan divisi yang lain, kita untuk roadshow ke sekolah-sekolah dan juga kampus-kampus. Kita membuka pintu untuk bertemu dengan kampus, dengan OSIS, dengan dalam bentuk MOU, dalam bentuk diskusi dan juga yang lainnya. Sampai terakhir penanganan pelanggaran, divisi penanganan pelanggaran kita berinovasi untuk membuat satu kelas penanganan pelanggaran yang ketika itu kita kasih namanya Awas Digital, Akademi Pengawasan Pemilu Digital. Jadi itu Akademi Pengawasan Pemilu Digital. Akademi atau kelas yang itu kita laksanakan secara online, daring, via Zoom. Namun materinya kita materinya tentang penanganan pelanggaran tentunya. Mulai dari hal yang paling kecil, sejarah pemilu, sampai kita juga menyampaikan tentang kajian dan cara-cara dan proses-proses penanganan pelanggaran. Itu pasti kita lakukan. Sosialisasi memang melekat lah dari kita kan, apalagi di non tahapan. Terus selain itu juga kita ini ibarat TNI lah Mbak. Apa tuh? TNI itu kan walaupun nggak ada perang, mereka tetap latihan kan? Iya, betul. Iya. Kita ini juga tetap kalau penanganan pelanggaran penanganan pelanggaran itu ya mengasah skill tentang tadi itu, sosialisasi, ketemu dan undang orang.
Namun penanganan pelanggaran tim kita itu selalu siap. Ketika teman-teman pencegahan, itu kan pencegahan sekarang kan musim-musimnya pemutahiran daftar pemilih kan. Betul. Ya apa nanti ketika itu ternyata menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Oh ternyata KPU ini melakukan pelanggaran administrasi dugaan pemutahiran daftar pemilih. Terus gimana? PP itu selalu siap, Mbak, di belakang. Selalu siap. Kenapa? Ketika tadi saya bilang ada temuan. Dari teman-teman pencegahan melakukan pengawasan, ternyata ada sebuah temuan, PP selalu siap siaga. Siap siaga untuk melaksanakan proses penanganan pelanggaran itu. Sehingga masyarakat meskipun pada saat non tahapan ini apakah memiliki hak, Mas, untuk melakukan laporan ke Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran pada saat pemutakhiran daftar pemilih seperti ini? Tentu bisa. Tetap bisa. Tetap bisa, karena di Bawaslu kita membuka namanya Posko Aduan Masyarakat PAM. Betul. Ya, jadi teman-teman melaporkan apa ya kita kaji juga. Dari itu kita kaji laporannya, kita kaji temuannya dan lain-lainnya kita tuh untuk dan diproses di penanganan pelanggarannya. Keren. Sangat mungkin sekali ada pelanggaran. Berarti meskipun non tahapan, divisi penanganan pelanggaran itu juga tetap melaksanakan tugas-tugas atau hal-hal yang berkaitan untuk meningkatkan partisipasi pengawas partisipatif maksud saya. Terutama itu. Betul. Ya. Nah, Mas Jabir, sesuai pengalaman Mas Jabir, hal penting apa yang bisa Mas Jabir bagikan nih ke teman-teman terkait penanganan pelanggaran yang telah Mas Jabir tangani selama ini? Tidak banyak yang mungkin akan saya sampaikan ke teman-teman, terutama juga sahabat Bawaslu yang ada di luar sana terkait penanganan pelanggaran. Intinya, jangan pernah takut untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang ada di sekitar kita. Jangan pernah takut, karena dari awal takut dan tidak mau melaporkan itulah pelanggaran akan berkembang dan berkembang. Sehingga saya sangat suka dengan slogannya Bawaslu itu kan, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Dari awal aja sudah bersama rakyat awasi pemilu. Jadi pesan saya ayo bareng-bareng kita awasi. Kita awasi demokrasi ini. Kita awasi pelaksanaan pemilu atau pemilihan di Kabupaten Malang tentunya. Sehingga memang pesan saya ayo jadilah pengawas. Walaupun bukan pengawas yang Panwascam atau PPKD, tapi pada buktinya banyak juga pelanggaran-pelanggaran yang kita selesaikan itu bukan dari temuan, tapi dari laporan-laporan sahabat-sahabat semuanya. Begitu. Baik, terima kasih Mas Jabir. Ya, mungkin hal tersebut bisa menjadi closing statement untuk kita semua. Dari Malang untuk Indonesia, dan bersama Bawaslu kita kawal suara, kita jaga masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada episode berikutnya. Salam awas.